Qala, berkata sapa rajulun, salah seorang minhu dari 3 orang tadi. Dia berdoa demikian. Sebelum berdoa itu dia bercerita, menceritakan tentang amal soleh yang pernah dia lakukan. Allahumma, ya Allah, kanali abawani syekhoni kabironi. Saya memiliki 2 orang tua yang sudah sangat sepuh, sudah lanjut usia. Wa kuntu la'abiku qablahuma ahlan wala malan. Dan kebiasaanku sebagai bukti baktiku kepada kedua orang tua, aku tidak pernah memberi makan kepada keluargaku maupun kepada pembantuku sebelum aku terlebih dahulu memberi makan kepada kedua orang tuaku. Ini salah satu adab anak kepada orang tua. Dia tidak akan makan sebelum orang tuanya. Kalau saya masih mengalami masa-masa seperti itu. Jadi zaman saya kecil itu sudah menjadi adat kebiasaan kalau makan, ya, anak itu baru makan kalau orang tuanya sudah makan terlebih dahulu. Artinya yang paling diambilin duluan itu bapaknya atau ibunya, baru kemudian anaknya. Kalau ada anak makan mendahului orang tuanya, atau yang muda makan lebih dulu daripada yang tua, itu sudah dianggap sebagai su'ul adab, perilaku yang tidak baik. Itu dulu. Kalau sekarang siapa aja. Sekarang nilainya seperti itu sudah bergeser, ya. Sekarang kalau makan ya makan aja, siapa yang lapar langsung makan, itu tidak pernah nunggu apakah ini bapaknya udah makan atau belum, ibunya udah makan atau belum, itu tidak pernah mikir anak sekarang. Yaitu dampak dari generasi milenial yang begitu, ya. Kalau kita dulu, ya, makan bersama keluarga itu tidak berani yang muda mendahului yang tua, kayak di hadis ini. Jadi dia tidak akan beri makan kepada anaknya, istrinya dan pembantunya sebelum dia beri makan kepada kedua orang tuanya. Nah, fana abi tolabu sajari. Pada suatu hari aku sedang mencari kayu bakar. Ya, rupanya dia bukan orang yang kaya, dia orang yang kerjaannya itu cari kayu bakar kemudian dijual. Yauman, pada suatu hari, falam aruh alaihima hatanama. Karena nyari kayunya ini agak jauh, ya. Ketika saya pulang ke rumah, itu ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur, ya. Jadi barangkali dia nyari kayunya itu habis zuhur, ya. Nyampe rumah itu orang tuanya sudah tidur karena nyarinya jauh, ya. Kalau nyarinya dekat kan mungkin sebelum maghrib udah nyampe rumah, ini nyarinya kayu itu jauh, sehingga ketika nyampe rumah kedua orang tuanya sudah tidur, padahal belum makan. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka kemudian aku memerah untuk keduanya, yaitu susu, ya. Jadi kebiasaan dia untuk makan sore itu dia selalu ngasih minum susu kepada kedua orang tuanya. Cuma pas dia pulang orang tuanya sudah tidur, tapi dia tetap pergi ke kandang kemudian memerah susu. Fawajatuhuma naimaini, setelah aku selesai memerah susu, ya, mungkin dapat 2 gelas atau 2 mangkok, ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma, dan aku tidak berani untuk membangunkannya karena nampaknya dia sudah sangat ngantuk, kecapean, sehingga tidurnya tampak nyenyak, sehingga sang anak ini tidak berani membangunkannya. Wa an abiqa qablahuma ahlan aw malan. Selain itu aku juga tidak berani memberi makan kepada keluargaku dan pembantuku sebelum aku memberi minum kepada kedua orang tuaku, padahal orang tuaku sudah tertidur. Akhirnya apa yang aku lakukan? Falabistu, maka semalaman aku, wal qadahu, sedangkan gelas, ya, atau mangkok itu ala yadi, tetap aku pegang. Antadhiru, aku menunggu, istiqadhahuma,
keduanya bangun. Jadi betapa payahnya ya. Kalau kita bayangkan pulang kerja nyari kayu bakar, nyampe rumah ternyata kedua orang tuanya sudah tidur. Dia memerah susu, setelah susu itu siap untuk diminumkan, rupanya orang tuanya tidurnya semakin nyenyak sehingga dia tidak berani dan tidak suka untuk membangunkannya. Sementara dia sendiri juga sedang lapar, sedang haus. Anak dan istrinya juga sedang lapar dan haus. Bahkan pembantunya pun juga sedang haus. Tapi dia tetap tidak berani minum sebelum memberi minum kepada kedua orang tuanya. Nah, sehingga dia nunggu terus itu, ya. Bapak ibunya tidur dia nungguin sambil memegang mangkok atau gelas yang berisi susu. Dan itu terjadi hatta barikol fajru, sampai datang waktu subuh. Lama Pak, ya, semalam suntuk, ya, semalam suntuk dia megang gelas sambil nunggu barangkali nanti sewaktu-waktu bapak ibunya bangun terus disuapin. Rupanya bapak ibunya nggak bangun-bangun, nyenyak banget tidurnya itu, sehingga sampai datang waktu fajar, itu waktu subuh. Nah, wasibyatu yatadho guna inda kodami, sedangkan anak kecilku saat itu sudah rewel karena dari kemarin sore dia belum makan, ya, dia udah haus, lapar, dia rewel menggoyang-goyang kakiku. Nah, kayak umumnya anak ya, minta makan, minta minum kan dia rewel. Nah, karena anak yang kecil ini rewel, akhirnya kedua orang tuanya jadi bangun, ya. Fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma. Akhirnya karena cucunya rewel, akhirnya kedua kakek nenek ini kemudian bangun. Begitu bangun langsung sama anak tadi itu, ya, disuapin. Nah, disuapin sampai kenyang, sampai minum puas. Nah, itu amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak. Diceritakan dulu amal solehnya itu, kemudian dia baru berdoa. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Jika aku melakukan semuanya itu dalam rangka mengharapkan ridhomu, fafarij anna, maka bukakanlah dari kami ma nahnu fihi, yang kami tertahan di dalamnya, min hadhihi sohroti, sebab pintu goa tertutup batu. Jadi setelah menceritakan amal solehnya dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia baru berdoa, ya Allah, jika kebaikan yang aku lakukan itu niatku adalah mencari ridhomu, maka aku mohon kepadamu, bebaskanlah kami dari musibah ini, keluarkanlah kami dari goa ini. Fanfarojat syai'an, akhirnya batu yang besar itu sedikit bergeser, cuma sedikit.